Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, pada saat video ini tayang, season 1 dari Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury baru aja selesai. Meskipun admin yakin kalian tetap gak bisa move on dari ceritanya, terkhusus ceritanya yang masih ngegantung sampai sekarang yang akan berlanjut di season 2 nanti. Nah, tapi di sini admin gak bakal bahas dulu soal G-Witch. Seperti judulnya, di video kali ini admin bakal bahas soal MSS 008 Lucine. Mobile Suit utama dari pilotnya yaitu merupakan seorang wanita bernama Asuna Elmarit, yang mana Asuna sendiri ini ternyata merupakan protagonis wanita pertama di semesta Gundam selain kehadiran Suletta Mercury dari Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Nah, kehadiran Asuna sendiri ini dengan Mobile Suit-nya Lucine muncul dalam manga series berjudul Mobile Suit Gundam École du Ciel yang dirilis pada tahun 2001. Nah, manga ini termasuk dalam garis waktu Universal Century yang mengisahkan era Yushi 0085, satu era dengan cerita yang terdapat dalam Zeta Gundam jelang peristiwa Grips War berlangsung. Nah, diceritakan Mobile Suit Lucine ini memang sengaja dikembangin khusus sebagai mesin pribadi bertipe Gundam bagi seorang Asuna Elmarit setelah data manuver dari pertempuran pilot Asuna diperoleh. Sehingga Lucine ini benar-benar dirancang untuk menanggapi karakteristik penanganan kemampuan pemiloti dari Asuna hingga ia mampu mengeluarkan potensi lebih dari Mobile Suit-nya melalui pengendalian pilot yang maksimum. Bahkan karena mampu mendorong kemampuan maksimal dari Asuna sendiri, diketahui Asuna sendiri ini pernah mengeluh terhadap gerakan yang dihasilkan oleh Lucine yang dinilai terlalu gesit. Apalagi diketahui juga kalau Mobile Suit ini dilengkapi juga dengan teknologi sistem kontrol mengadopsi biosensor yang sama dengan Zeta Gundam untuk memaksimalkan kemampuan new type pilotnya, mengingat Asuna sendiri merupakan seorang new type. Selain penyesuaian opsi kendali yang disesuaikan dengan cara memiloti Asuna, bentuk dari Mobile Suit Lucine sendiri ini mengambil bentuk yang kecewean banget ya. Kalau dilihat bentuk dari Lucine ini feminis banget, ramping, elegan, dan anggun seperti nama Lucine sendiri yang berarti angsa dalam bahasa Perancis. Yang mana angsa sendiri ini seringkali digambarkan sebagai binatang yang identik dengan keindahan dan kecantikan. Nah, alasan dibuat dengan bentuknya ramping dengan struktur badannya yang diperkecil memiliki tujuan untuk meningkatkan mobilitas dan kemampuan manuver, sehingga dikurangilah bobotnya namun jangkauan geraknya jadi lebih luas. Untuk armor sendiri dibuat seminimal mungkin, namun tidak dapat disangkal kemampuan dalam hal anti-elastisitasnya agak tidak memuaskan ya dibandingkan dengan mesin-mesin standar atau Mobile Suit standar di era itu. Nah, sejarah dari Mobile Suit ini sendiri diciptain sebagai mesin khusus Asuna selama pecahnya peristiwa Grips War di tahun Yushi 0087 setelah Asuna bergabung bersama kelompok EUK yang ditempatkan di Zwickau Iris Class. Nah, di era Grips War sendiri banyak sekali Mobile Suit yang menerapkan teknologi yang mampu bertransformasi seperti halnya Zeta Gundam ya. Namun untuk Lucine ini sendiri enggak ya. Lucine ini justru meminimalisir armor sebagai manuver utama dalam menahan serangan musuh. Nah, dalam segi persenjataan meskipun terlihat ramping kurus dibandingkan Mobile Suit tipe Gundam lainnya, persenjataan yang terdapat dalam Gundam Lucine ini cukup ngebuat admin takjub ya. Seperti adanya beam rifle yang diketahui beam rifle ini memiliki desain yang sama dengan beam rifle Zeta Gundam. Kemudian terdapat beam saber yang dinamakan dengan Twin Beam Trident yang merupakan pedang sinar bermata dua yang mampu menghasilkan 1 atau 3 bilah sinar standar. Selanjutnya lagi ada juga Gatling Gun, salah satu peralatan serang yang terdapat di bahu. Gatling Gun ini sendiri tampaknya memiliki daya tembak yang lebih sedikit dibandingkan dengan beam rifle ya, namun menghasilkan peluru dalam jumlah yang banyak. Nah, kemudian selanjutnya lagi dan bisa dikatakan sebagai persenjataan utama ialah adanya Mega Beam Launcher, senjata berkekuatan tinggi yang didasarkan pada MS Gazashi, yaitu senjata Knuckle Buster. Nah, namun di sini Mega Beam Launcher dari Lucine sendiri dibuat dengan menambahkan e-cap di punggungnya, sehingga dapat ditembakkan tanpa jeda waktu. Nah, selain persenjataan, Lucine ini juga dilengkapi dengan shield yang cukup unik ya, yang mana shield atau perisai ini khusus dikembangin secara paralel dengan bodi mesin. Ini adalah peralatan tempur yang paling penting untuk mengkompensasi kekuatan pertahanan Mobile Suit Lucine sendiri, yang lebih rendah dari resistensi elastisnya, dan merupakan unit komposit yang menggabungkan beberapa pendorong kontrol sikap dan kamera yang terhubung ke monitor mesin. Nah, perisai ini memiliki struktur di mana nosel pendorong terbuka di permukaan dengan memasang kait pelindung di depan dan di belakang lengan dan siku, sehingga mampu mengurangi penurunan mobilitas karena peningkatan berat totalnya. Nah, selain itu kamera yang dipasang di keempat sudut perisai mendukung kegiatan pengintaian rahasia yang mampu memastikan bidang pandang yang diperlukan dan memadai tanpa menggunakan kamera utama. Maka dari itu, shield dari Lucine ini dapat dikatakan sebagai peralatan utama Lucine pada saat terjun ke medan tempur dengan bentuk bodinya yang ramping dan kecil. Nah, untuk fitur sendiri seperti yang sudah admin sebutin tadi, jika Lucine ini dilengkapi dengan teknologi biosensor, sehingga kemampuan new type dari seorang Asuna dapat tersalurkan dengan baik. Oh iya, tokoh Asuna ini punya latar belakang yang unik ya, di mana Asuna sendiri ini berasal dari Sion, namun kemudian bergabung
bergabung ke federasi setelah One Year War berakhir dan federasi mendirikan akademi bernama École du Ciel. Nah, di akademi tersebut pada mulanya Asuna ini tidak tertarik untuk memiloti Mobile Suit. Namun lama-kelamaan setelah melalui berbagai drama dalam ceritanya, Asuna berkembang sebagai pilot Mobile Suit yang unggul. Nah, kisah perjalanan Asuna tersebut seringkali dihubungkan dengan dongeng legendaris berjudul The Ugly Duckling yang secara tidak langsung menggambarkan pertumbuhan hidup dari Asuna, yang mana berawal dari seorang pelajar dari akademi yang dianggap sebelah mata dan dikucilkan karena latar belakangnya yang berasal dari Zion, hingga Asuna mampu tumbuh dan menyadari bakat terpendamnya tersebut untuk memiloti Mobile Suit. Nah, gambaran cerita dari dongeng The Ugly Duckling ini semakin tergambar dari perkembangan Mobile Suit yang dipiloti oleh Asuna, di mana selama menjalani latihan di akademi, Asuna sempat memiloti TGM-79C Jim Canard, yang mana Canard sendiri ini jika diterjemahkan dari bahasa Perancis diartikan sebagai bebek, hingga pada akhirnya Asuna memiloti Mobile Suit pribadinya sendiri yaitu Lucine yang artinya angsa. Nah, perkembangan Mobile Suit dari Canard yang berarti bebek ke Mobile Suit Lucine yang berarti angsa inilah yang menggambarkan keterkaitan cerita dongeng The Ugly Duckling dengan kisah hidup seorang Asuna. Nah, diceritakan Lucine ini memiliki versi produksi massalnya yang dinamakan MSS 009 Zumo. Zumo ini dikembangkan dari suku cadang Lucine yang kelebihan, yang kemudian digabungkan dengan MSA 003 Nemo. Meskipun dikatakan sebagai versi massal dari Lucine, berbagai kemampuan serta fitur yang terdapat dalam bentuk Lucine ini tidak sepenuhnya diadaptasi ya. Banyak hal yang dihapus dalam Mobile Suit ini, terkhusus Mobile Suit ini merupakan Mobile Suit non-new type seperti halnya Lucine sendiri. Oke, cukup sekian dulu yang bisa admin bahas di video kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki ataupun dilengkapi. Kalau kalian mau donasi ke channel ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini, dapat kalian akses melalui link di deskripsi. Berapapun nominal kalian akan sangat admin hargai dan terima kasih. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen kalau kalian mau ngasih saran ke admin bahas apa berikutnya, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!